Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum mendengarkan kisah ini, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk subscribe channel Cantika Story agar tidak tertinggal kisah-kisah inspiratif berikutnya. Apakah mungkin seorang pembantu rumah tangga bisa dinikahi oleh 6 pria dari keluarga majikannya sendiri? Mengapa Allah memilih perempuan sederhana itu untuk dimuliakan berkali-kali? Dan apa yang sebenarnya terjadi malam itu saat semua suaminya berkumpul dalam satu rumah? Dengarkan kisah ini sampai akhir. Karena dari kisah ini, kita bisa melihat bagaimana Allah mengangkat hambanya yang sabar, setia, dan selalu menjaga kehormatan diri. Malam itu, langit Riyadh begitu pekat. Angin padang pasir menggoyangkan tirai-tirai jendela besar rumah Syekh Hasan. Di lantai 3 rumah mewah itu, seorang wanita muda sedang terduduk di sudut kamar dengan tubuh gemetar. Namanya Hanifah. Tubuhnya berselimut mukena putih, air matanya jatuh ke sajadah yang basah oleh sujud panjang. Dari balik pintu, terdengar suara lelaki masuk dengan langkah tegas. Hanifah, suara itu berat, dalam, dan tak asing. Hanifah menoleh perlahan. Ada 6 pria berdiri di hadapannya. 6 pria yang semuanya pernah menjadi majikannya. 6 pria yang semuanya telah sah menjadi suaminya. Kenapa kalian semua di sini? Bisik Hanifah, nyaris tak terdengar. Omar, pria tertua di antara mereka, melangkah maju. Karena malam ini, kami semua ingin mendengar jawabanmu, satu pertanyaan saja. Siapa di antara kami yang kau cintai paling dalam? Hanifah terdiam. Malam itu, rasa takut dan cinta bercampur jadi satu. Tak ada yang tahu bagaimana jawaban Hanifah akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Namun sebelum semua pertanyaan terjawab, cerita ini harus kembali ke awal. Ke waktu ketika Hanifah hanyalah seorang gadis muda yang melangkah dengan koper kecil di Bandara Soekarno-Hatta. Di dalam dadanya hanya ada tekad. Ia ingin mengangkat derajat keluarganya, apapun yang harus ia hadapi. Ia tak pernah menyangka, langkah kecil itu akan mengubah takdirnya. 5 tahun sebelum malam itu, Hanifah adalah siapa-siapa. Ia hanyalah anak petani dari desa di Pekalongan yang miskin. Ibunya menjual sayur. Ayahnya sudah sakit-sakitan. Utang keluarga menumpuk, dan harapan satu-satunya adalah Hanifah, yang nekat mendaftar jadi tenaga kerja ke Arab Saudi. Ia diterima oleh agen, diberangkatkan dengan cepat, dan tiba di rumah besar milik Syekh Abdul Wahid di Riyadh. Seorang duda kaya raya, tegas dan pendiam. Di rumah itu, Hanifah mulai bekerja. Mencuci, memasak, menyapu, dan kadang harus bangun tengah malam jika sang syekh terbangun dan ingin sesuatu. Tapi ada satu hal yang tak biasa dari Hanifah. Ia selalu menjaga wudhu, bahkan saat bekerja. Ia sholat tepat waktu, membaca Quran di sela-sela pekerjaan, dan tidak pernah mengangkat pandangan kecuali jika diajak bicara. Suatu hari, Syekh Abdul melihat Hanifah tengah duduk di taman belakang, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Ia berdiri lama di balik jendela, menyimak dengan mata kosong. Sudah lama aku tidak mendengar suara Al-Quran di rumah ini, gumam sang syekh. Beberapa minggu kemudian, ia memanggil Hanifah ke ruang kerjanya. Hanifah, apakah engkau bersedia menikah denganku? Hanifah tertegun. Matanya membesar. Dunia seakan berhenti berputar. Ia hanya seorang pembantu. Mengapa syekhnya ingin menikahinya? Aku ini hanya seorang pelayan, Tuan. Ucap Hanifah dengan suara tercekat. Syekh Abdul tersenyum tipis. Justru karena engkau menjaga dirimu, aku merasa Allah menghadirkanmu untuk menutup kesepian hidupku. Hanifah tidak langsung menjawab. Ia istikharah semalam suntuk. Dan esoknya, ia berkata, jika ini jalan yang halal dan Allah ridai, aku terima. Dan begitulah semuanya dimulai. Pernikahan Hanifah dengan Syekh Abdul Wahid dilangsungkan secara sederhana namun sah di mata syariat. Tak ada pesta besar, hanya akad nikah yang hikmat di ruang tamu yang biasanya hanya ia sapu setiap pagi.
Di sana, ia duduk bersimpuh sebagai pengantin. Wajahnya dibasahi air mata, bukan karena takut, tapi karena tak pernah menyangka Allah akan menulis takdir seindah ini. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinku darimu, Hanifah, kata Syekh Abdul lembut saat mereka berdua duduk di kamar untuk pertama kalinya. Hanifah hanya menunduk dan menjawab pelan, "Aku ridho, tuanku, selama semua ini karena Allah." Selama 2 bulan berikutnya, Hanifah bukan lagi hanya pelayan. Ia menjadi istri yang setia. Ia merawat Syekh Abdul dengan kasih sayang, memasakkan makanan favoritnya, dan setiap malam mereka membaca Al-Quran bersama. Kebahagiaan yang baru saja dirasakannya terasa seperti mimpi yang lembut. Namun Allah punya rencana lain. Pada malam Jumat, Syekh Abdul mengeluh sakit dada. Hanifah berlari panik memanggil dokter. Namun takdir sudah datang lebih cepat. Syekh Abdul wafat dengan tenang, dalam keadaan berwudhu, setelah membaca surat Al-Mulk bersama Hanifah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia menggenggam tangan Hanifah dan berkata, "Jangan pulang ke negerimu dulu di negeri ini. Allah masih menulis kisahmu. Aku yakin, engkau akan menjadi perempuan yang dimuliakan." Hanifah menangis sejadi-jadinya. Tapi wasiat itu ia pegang dalam-dalam. Beberapa minggu setelah pemakaman, seorang pengacara keluarga datang membawa kabar mengejutkan. Dalam surat warisan, Syekh Abdul menyerahkan rumah kecil di pinggiran kota Riyadh dan sebagian tabungan untuk Hanifah. "Ini semuanya untuk saya?" tanya Hanifah dengan mata membesar. "Ya, beliau ingin kau memiliki kehidupan yang layak setelah kepergiannya." Namun Hanifah tak ingin tinggal diam. Ia memutuskan kembali bekerja, bukan karena butuh uang, tapi karena ingin tetap merasa berguna. Kali ini, ia bekerja di rumah keluarga Al-Rashid, salah satu kerabat jauh Syekh Abdul. Rumah itu jauh lebih modern. Anak-anak mudanya suka berpakaian Eropa, tapi masih menjaga syariat. Dan di sana, Hanifah bertemu dengan pria yang membawa angin berbeda dalam hidupnya, Yusuf. Yusuf adalah anak pertama keluarga Al-Rashid. Lulusan Universitas Islam Madinah, wajahnya teduh, tutur katanya lembut. Saat pertama kali melihat Hanifah membawa nampan teh ke ruang tamu, ia hanya berkata, "Subhanallah, ini wajah yang penuh ketundukan." Beberapa hari kemudian, Yusuf mengajak Hanifah berbicara di ruang belakang, dengan ibunya sebagai saksi. "Aku tahu engkau adalah istri dari paman kami, dan engkau wanita yang baik. Jika engkau belum berencana kembali ke Indonesia, izinkan aku melamarmu." Hanifah sempat menunduk lama. Ia takut, perasaan Yusuf hanya kasihan. Tapi sang ibu menyela. "Kami tak pernah memilih menantu dari kasta, tapi dari takwa." Hanifah pun menerima lamaran itu setelah istikharah. Pernikahan keduanya pun berlangsung. Kali ini, Hanifah mulai belajar mencintai dengan harapan yang baru. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. 6 bulan setelah menikah, Yusuf mengalami kecelakaan mobil saat sedang dalam perjalanan pulang dari masjid. Hanifah menerima kabar duka dengan tubuh limbung. Untuk kedua kalinya, ia menjadi janda. Namun ia tidak menyalahkan takdir. Ia hanya sujud di tengah malam, menangis dan berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu kenapa engkau membawaku sejauh ini, tapi aku percaya, semua ini bukan sia-sia." Malam itu, takdir kembali berputar. Dari 2 pernikahan yang halal, 2 cinta yang suci, Hanifah belum tahu bahwa Allah sedang menyiapkan ujian cinta yang jauh lebih besar. Karena di rumah barunya nanti, 3 laki dari satu keluarga akan jatuh cinta padanya dalam waktu yang sama. Setelah kepergian Yusuf, keluarga Al-Rashid menawarkan Hanifah tempat tinggal tetap. Tapi Hanifah dengan halus menolak. Ia ingin kembali bekerja, agar hidupnya tetap bermanfaat. Maka ia pun menerima tawaran bekerja di rumah kerabat lain, keluarga Syekh Hasan, seorang saudagar besar yang memiliki 3 putra dewasa. Rumah Syekh Hasan tak semegah rumah sebelumnya, tapi suasananya hangat. Di sanalah Hanifah memulai hari-hari baru sebagai pembantu rumah tangga. Ia tak tahu bahwa ketiga putra Syekh Hasan, Omar, Zain, dan Sami, akan menjadi bagian dari kisah hidupnya yang tak disangka. Omar,
anak sulung, pria tenang berusia 35 tahun. Ia baru bercerai dan belum memiliki anak. Setiap pagi, Omar melihat Hanifah menyiram tanaman di taman belakang sambil bersyalawat lirih. "Subuhmu selalu terdengar dari jendela kamar saya," kata Omar suatu pagi, berdiri dengan pakaian kantor rapi. "Itu menenangkan, seperti suara dari surga." Hanifah hanya menunduk, malu. Ia tak terbiasa dipuji. Zain, anak kedua, justru berbeda. Ia suka menyendiri di perpustakaan, menyukai buku dan musik klasik. Ia pertama kali memperhatikan Hanifah ketika melihat caranya menata rak buku dengan hati-hati. "Kenapa kamu tak pernah marah meski dipanggil berkali-kali?" tanya Zain dengan penasaran. "Karena jika aku melayani manusia dengan ikhlas, bisa jadi Allah melayaniku dengan kasih-Nya." Zain terdiam. Hatinya yang dingin terasa bergetar oleh jawaban itu. Dan Sami, anak bungsu, adalah yang paling ceria. Setiap kali pulang ke rumah, ia mencari Hanifah hanya untuk bertanya kabar. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa seperti rumah ini hidup sejak kamu datang." "Mungkin karena aku suka membersihkan debu," jawab Hanifah tersenyum. Bukan debu di lantai, tapi debu di hati kami," kata Sami perlahan. Hari-hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, benih cinta tumbuh serentak di hati ketiga lelaki itu. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa dua saudara mereka juga mencintai wanita yang sama. Sampai suatu malam, ketika Syekh Hasan mengundang mereka bertiga makan malam dan berkata, "Hanifah sudah 2 kali menjadi janda, tapi tetap menjaga dirinya. Aku melihat cahaya yang sama seperti ibu kalian dahulu. Kalian bertiga, siapapun yang ingin melamarnya, aku izinkan. Tapi bicarakan dulu dengan hati, bukan nafsu." Malam itu, ketiga saudara duduk bersama di ruang tengah. Tak ada suara, hanya diam panjang yang menggantung seperti awan sebelum hujan. "Kalian juga?" tanya Omar pada dua adiknya. Zain mengangguk. Sami memejamkan mata, lalu berkata, "Aku tidak bisa bohong. Aku mencintainya." 1 rumah, 3 hati, 1 wanita. Maka mereka membuat keputusan mengejutkan. Esok harinya, ketiganya datang bersama ke hadapan Hanifah di dapur. "Hanifah," ucap Omar mewakili, "kami bertiga mencintaimu. Kami tahu ini gila, tapi kami semua ingin menikahimu secara halal. Dan kami rela bergiliran menjadi suamimu jika engkau ridho." Hanifah terdiam. Piring di tangannya hampir jatuh. Matanya membesar. "Apa maksud kalian? Ini tidak mungkin." Tapi Omar menjawab tenang, "Jika Allah yang menulis ini, maka bahkan cinta pun bisa berjalan dalam keadilan." Hanifah mengurung diri malam itu. Ia menangis lama. Tapi di dalam doanya, ia mendengar suara hatinya berkata, "Jika ini jalan halal, dan mereka semua ridho, mengapa harus kutolak takdir Allah?" Beberapa minggu kemudian, dengan syarat-syarat yang disepakati, Hanifah menikah dengan ketiganya. Ketiga pria itu berbagi hari dengan adil, dan anehnya cinta tak menimbulkan cemburu, karena cinta itu dipandu iman. Tapi cerita ini belum selesai. Karena akan datang seorang hakim agung, yang juga akan melihat Hanifah dan ingin menjadikannya permaisuri terakhir dalam hidupnya. 3 bulan setelah pernikahan Hanifah dengan ketiga putra Syekh Hasan, hidupnya berjalan dalam harmoni yang tak terbayangkan. Hari-hari berlalu dengan keadilan dan kesepahaman. Omar, Zain, dan Sami hidup dalam kesepakatan yang unik. Tak pernah saling mengusik giliran, tak pernah saling cemburu, dan bahkan sering saling membantu menyiapkan kejutan kecil untuk Hanifah. Namun, di antara ketenangan itu, Allah menulis bab baru yang tak pernah disangka. Hari itu, Hanifah diajak Omar untuk menghadiri kajian besar di Masjid Agung Riyadh. Seorang hakim tinggi bernama Syekh Abdul Qadir akan menjadi pembicara. Lelaki yang dikenal bukan hanya karena ilmunya, tapi juga wibawanya sebagai pengawal hukum syariah kerajaan. Masjid itu penuh. Hanifah duduk di saf wanita paling belakang, menunduk dalam, tak ingin menarik perhatian. Tapi ketika Syekh Abdul Qadir naik ke mimbar,
Menyampaikan tausiah tentang wanita sholihah yang mengangkat derajat rumah tangga, tiba-tiba suara beliau terhenti. Mata Syekh Abdul Qadir menatap ke arah saf belakang. Sekilas saja. Namun cukup untuk membuat Hanifah merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Setelah kajian usai, para jamaah berdesakan memberi salam dan bertanya. Tapi di tengah keramaian itu, seorang wanita tua, istri kedua Syekh Abdul Qadir, mendekati Hanifah. Ia tersenyum hangat. Kau, Hanifah, ya? Istri dari Omar, Zain, dan Sami. Hanifah menunduk sopan. Iya, Ummi. Aku dengar banyak tentangmu. Bahkan suamiku menyebut namamu dalam doanya sebelum tidur. Jangan khawatir, bukan untuk kejelekan, tapi karena ia ingin mengenalmu sebagai calon istrinya. Hanifah terkejut. Saya sudah bersuami 3, Ummi. Bagaimana mungkin? Karena dia tahu siapa kamu, dan tahu betul kamu bukan wanita biasa. Dan jika kamu mau, maka kamu akan menjadi bagian dari keluarga kami, bukan dengan dipaksa, tapi dengan kehormatan. Hanifah tak menjawab malam itu. Tapi keesokan harinya, Syekh Abdul Qadir mengutus utusan resmi membawa pinangan. Omar, Zain, dan Sami duduk bersisian ketika mendengar kabar itu. Mereka terdiam lama, sebelum Sami berbisik. Kalau dia pergi, aku tak tahu bagaimana rasanya rumah ini tanpa langkah kakinya. Namun Hanifah, dengan mata berkaca-kaca, berbicara jujur kepada ketiganya. Jika kalian izinkan, aku ingin menerimanya. Bukan karena aku tak cinta kalian, tapi karena ini tentang kelanjutan hidup kita dalam lindungan Allah. Dan kalian tahu, aku tidak pernah meminta takdir ini. Ketiganya menunduk, dan dengan suara serempak, mereka berkata, jika itu membuatmu lebih dimuliakan oleh Allah, maka kami ridho. Pernikahan keempat Hanifah berlangsung hikmat di istana kecil milik Syekh Abdul Qadir. Hanifah tak pernah membayangkan bahwa di hari itu, ia menjadi istri dari seorang hakim kerajaan, tanpa meninggalkan cintanya kepada suami-suami sebelumnya. Dan justru di rumah besar itu, 2 pria lagi akan hadir dalam hidupnya. 2 lelaki muda, anak-anak Syekh Abdul Qadir dari istri sebelumnya, yang akan menyaksikan sendiri bagaimana cinta dan adab bisa meruntuhkan batas darah dan kedudukan. Hari-hari bersama Syekh Abdul Qadir terasa berbeda bagi Hanifah. Suaminya yang satu ini tak hanya menyayanginya, tetapi juga menjadikannya sahabat diskusi dalam banyak perkara. Ia tak pernah menyentuh Hanifah tanpa izin, dan selalu menyebut namanya dalam doa setelah setiap sholat. Engkau bukan sekadar istri, Hanifah. Engkau adalah cahaya. Dan cahaya itu menyinari anak-anakku juga. Ucap Syekh Abdul Qadir suatu malam ketika mereka duduk berdua di teras rumahnya yang luas. Hanifah mengira itu hanya kalimat manis seorang suami. Namun ia baru menyadari maknanya beberapa minggu kemudian. Putra pertama Syekh Abdul Qadir, bernama Khalid, berusia 28 tahun. Ia seorang arsitek sukses, namun dikenal dingin dan serius. Putra kedua, Harits, berusia 24 tahun, seorang aktivis kemanusiaan yang sering keluar masuk kamp pengungsi. Dua-duanya tinggal di rumah itu, dan perlahan mulai memperhatikan Hanifah dengan tatapan berbeda. Khalid pertama kali menunjukkan perasaannya lewat cara yang tak biasa. Ia memperhatikan cara Hanifah merapikan sajadah ayahnya. Setiap malam, ia duduk dari kejauhan, lalu suatu hari berkata, tak ada satupun perempuan di rumah ini yang tahu arah kiblat seakurat kamu. Hanifah tersenyum, karena aku selalu memastikan suamiku menghadap ke langit, bukan ke dunia. Lalu, Harits. Ia mendekati Hanifah dengan cara yang lebih lembut. Ia sering pulang membawa kurma dari luar negeri, selalu menyelipkan 1 bungkus untuk Hanifah. Saya tahu ini bukan apa-apa, tapi saya ingin berbagi kebaikan dengan seseorang yang menjaga kebaikan di rumah ini, kata Harits sambil menunduk. Hanifah menolak segala bentuk perhatian berlebih. Ia menjaga jarak, meski dalam hatinya ia tahu, kedua anak tirinya itu mulai mencintainya. Ia sholat malam lebih lama dari biasanya, memohon agar Allah tidak mengujinya lebih dari batas yang ia mampu.
Namun takdir kembali mengujinya saat Syekh Abdul Qadir terkena serangan jantung ringan. Ia masih hidup, tapi kesehatannya mulai melemah. Suatu malam, saat seluruh keluarga berkumpul, Syekh Abdul Qadir berkata dengan suara lirih, "Jika aku meninggal, aku ingin Hanifah tetap menjadi bagian dari keluarga ini. Dan aku tahu dua anakku telah mencintainya. Jika Hanifah setuju, dan jika kalian bertiga ridho, maka nikahilah dia setelah aku pergi." Semua terdiam. Hanifah menangis. Ia mencium tangan suaminya dan berbisik, "Jangan bicara tentang maut, tuanku. Aku masih ingin melayanimu dengan sepenuh hati." Namun hanya 2 minggu kemudian, Syekh Abdul Qadir berpulang. Hanifah kembali menjadi janda untuk keempat kalinya. Di hari ke-40 wafatnya Syekh Abdul Qadir, Khalid dan Harits datang bergantian. Mereka tak memaksa, tapi menyampaikan keinginan yang sama. "Jika engkau ingin pulang ke negerimu, kami akan mengantar dengan hormat. Tapi jika engkau tetap tinggal, izinkan salah satu dari kami menjagamu dengan ikatan yang halal," ucap Khalid. "Atau bahkan jika engkau izinkan kami berdua seperti para suamimu sebelumnya, kami pun siap berbagi, selama engkau ridho," sambung Harits tanpa malu. Hanifah hanya menatap langit malam. Ia sadar, dirinya bukan siapa-siapa, tapi Allah menjadikannya segalanya bagi 6 laki-laki yang memuliakannya. Dan akhirnya, setelah istiharah dan musyawarah, Hanifah menikahi keduanya. 2 anak tirinya menjadi 2 suami baru yang siap melindungi dan mencintai tanpa syarat. Kini, Hanifah bukan sekadar pembantu. Ia menjadi istri dari 6 lelaki soleh, semua dengan akad yang sah, semua dengan cinta yang adil. Dan semua itu adalah kehendak Allah, yang membalas sabar dan ikhlas seorang wanita dari Indonesia. Hanifah kini tinggal di rumah warisan Syekh Abdul Qadir, bersama Khalid dan Harits yang telah menjadi suaminya secara halal. Walaupun gelar resminya hanya janda mantan hakim kerajaan, namun seluruh lingkungan menghormatinya Bak Ratu. Wanita-wanita Arab datang padanya untuk belajar adab, para pemuda segan menatap matanya, dan para ulama mengenalnya sebagai istri 6 lelaki saleh. Tapi Hanifah tetap rendah hati. Ia lebih suka duduk di dapur membuat teh daripada duduk di ruang tamu menerima pujian. Suatu pagi, Harits pulang dari perjalanan ke Mekah. Ia membawa kabar yang mengguncang. Ada seorang wanita tua, sahabat ibu kandungku dahulu, yang ingin menemui Hanifah. Katanya, dia membawa pesan dari masa lalu. Hanifah menyambut wanita tua itu dengan hangat. Perempuan itu membawa kotak kecil dari kayu jati. Ia duduk perlahan, menatap wajah Hanifah penuh haru. "Aku pernah mengenal ibumu ketika masih gadis muda di Madinah. Tapi yang lebih penting, aku mengenal siapa ayahmu." Hanifah membeku. Seumur hidup, ia tak pernah tahu siapa ayah kandungnya. Ibunya meninggal saat ia masih bayi, dan keluarga di kampung tak pernah berbicara soal itu. "Ayahmu adalah saudagar Indonesia yang jatuh cinta pada gadis Madinah. Tapi ia wafat sebelum sempat mengakuinya. Ini adalah surat terakhir yang ia tulis untukmu, sebelum beliau meninggal dalam pelayaran ke Yaman." Dengan tangan gemetar, Hanifah membuka surat yang sudah menguning itu. "Untuk putriku yang belum sempat kupeluk. Jika kau membaca ini suatu hari nanti, dan jika Allah menjadikanmu seorang wanita kuat, ingatlah kau bukan dilahirkan untuk menjadi pelayan manusia, tapi pelayan cintanya. Dunia mungkin akan memperbudakmu, tapi Allah akan memuliakanmu. Dan mungkin kau akan dicintai oleh lebih banyak lelaki dari yang mampu kau bayangkan, bukan karena kecantikanmu, tapi karena ikhlasmu." Air mata Hanifah jatuh tanpa suara. Surat itu seperti penutup tabir yang selama ini menyelimuti hidupnya. Khalid masuk ruangan, membawa secarik undangan emas. Ia berkata lirih, "Hari ini kau akan diundang ke istana kerajaan. Raja mendengar kisahmu. Bukan hanya karena suamimu dahulu adalah hakimnya, tapi karena 6 lelaki mencintaimu dalam keadaan halal dan adil. Mereka ingin memberikanmu penghargaan sebagai wanita paling terhormat di Riyadh." Hanifah tak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, menatap langit dari jendela. Malam itu,
Ia berdiri di atas podium istana. Di hadapannya duduk para menteri, ulama, bahkan istri-istri bangsawan. Tapi Hanifah hanya berkata satu kalimat ketika diminta berbicara. Aku bukan wanita hebat. Aku hanya seorang pembantu yang memilih taat. Meski dunia berkata aku tak layak dicintai. Tapi ternyata, ketika aku berserah pada Allah, cinta itu datang seperti ombak yang tak bisa kuhentikan. Seluruh ruangan sunyi. Lalu tepuk tangan menggemuruh. Bukan karena pidatonya panjang, tapi karena kebenaran selalu memiliki suara yang paling dalam. Di akhir acara, ketika lampu istana mulai redup, Khalid menggenggam tangan Hanifah. Sekarang, kau adalah istri kami dan juga ibu dari semua perempuan yang ingin dimuliakan lewat jalan iman. Dan malam itu, Hanifah tersungkur sujud di ruang kamarnya. Bukan karena ia merasa hebat, tapi karena ia sadar, tahta yang ia duduki hari ini bukan miliknya, melainkan milik Allah yang dititipkan melalui luka dan sabar yang panjang. 7 tahun telah berlalu sejak Hanifah pertama kali menjejakkan kaki di padang pasir ini sebagai seorang pembantu rumah tangga. Di mata orang, ia hanyalah gadis muda dari Indonesia yang tak punya harta, tak punya gelar, bahkan tak tahu nasabnya. Tapi siapa sangka, justru dari kerendahan itulah Allah angkat derajatnya, satu demi satu, hingga tak ada yang bisa merendahkannya lagi. Malam itu, seluruh kota Riyadh bersinar lebih terang dari biasanya. Bukan karena festival atau pesta kerajaan, tapi karena satu acara khusus, Majelis Takzim untuk Ummu Kulub, gelar yang diberikan pada Hanifah, yang artinya ibu para hati. 6 lelaki berdiri di belakangnya. Omar, Jain, Sami, 3 bersaudara yang pertama mencintainya karena ketulusan. Lalu Syekh Abdul Qadir, yang telah wafat namun cintanya terus hidup. Kemudian Khalid dan Harits, 2 anak tirinya yang kini menjadi suami penuh pengabdian. Di depan majelis besar itu, Hanifah tidak duduk di singgasana. Ia justru memilih duduk di atas sajadah kecil, bersimpuh dengan tangan menangkup ke dada. Wartawan, pemuka agama, bahkan para istri bangsawan, semuanya menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Pembawa acara membacakan surat khusus dari raja. Untuk Hanifah binti Muhammad, wanita yang telah mengajarkan pada negeri ini bahwa kehormatan tidak diukur dari nasab dan status, tetapi dari kesabaran dan kesucian hati. Kami mencatat kisahmu sebagai inspirasi untuk generasi wanita berikutnya. Engkau bukan ratu karena menikahi 6 pria terhormat. Engkau ratu karena engkau tetap merendah ketika semua ingin meninggikanmu. Air mata Hanifah jatuh. Ia lalu berdiri, membuka suara di hadapan ribuan mata. Aku tidak pernah meminta dilahirkan di keluarga miskin. Aku tidak pernah meminta untuk dijadikan pembantu. Aku tidak pernah meminta dicintai oleh 6 lelaki. Tapi aku memilih untuk selalu menerima takdir Allah dengan lapang dada. Karena aku percaya, Allah tidak menilai siapa aku, tapi bagaimana aku bersabar. Seluruh majelis terdiam. Bahkan angin malam pun seolah berhenti bergerak. Mendengar kalimat itu turun seperti hujan ke dalam hati. Ketika acara selesai, 6 suaminya bergantian mencium tangannya. Mereka tidak bersaing, tidak berebut. Karena mereka tahu, Hanifah adalah anugerah, bukan milik. Mereka hanya penjaga, bukan pemilik. Dan malam itu, Hanifah menutup pintu rumah besar warisan Syekh Abdul Qadir dengan tenang. Ia masuk ke kamar sederhana yang ia minta sendiri. Tanpa emas, tanpa lukisan mahal, hanya sajadah, kitab suci, dan lampu minyak kecil. Sebelum tidur, ia mengirim pesan suara kepada seorang sahabat lamanya di Indonesia. Kalau kau tanya apa rahasia hidupku, maka aku jawab, jangan pernah mengeluh pada manusia. Kalau kau lelah, letakkan kepalamu di atas sajadah, bukan di pundak orang. Karena hanya Allah yang bisa mengubah pembantu jadi ratu, dan ratu jadi hambanya kembali. Lalu Hanifah menutup matanya. Dan malam itu, langit di atas Riyadh menjadi saksi bahwa kisah seorang wanita biasa telah menjadi legenda yang akan diceritakan lintas generasi. Bukan karena ia memiliki segalanya, tapi karena ia rela kehilangan segalanya demi satu hal, ridho dari Allah. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah. Kisah Hanifah bukan hanya cerita tentang cinta yang tak biasa.
Ini adalah gambaran nyata bahwa kemuliaan seorang wanita tidak ditentukan dari status sosial, harta, atau keturunan. Seorang pembantu rumah tangga bisa menjadi istri 6 lelaki terhormat, bisa dimuliakan oleh keluarga bangsawan, bahkan bisa dipandang sebagai ratu, jika hatinya bersih dan hidupnya dipenuhi sabar serta ikhlas. Hanifah tidak menuntut cinta. Ia tidak mengejar kekuasaan. Yang ia pegang hanyalah satu. Ia tetap taat kepada Allah, bahkan saat dunia memandangnya rendah. Ia tidak membalas hinaan dengan dendam, tidak menukar kesabaran dengan keluhan. Ia hanya menaruh seluruh beban hidupnya di atas sajadah. Dari kisah ini kita belajar bahwa Allah tidak menilai dari awal langkah kita. Tapi Allah menilai bagaimana kita terus melangkah, meski jalan itu penuh ujian. Terkadang, justru dalam rumah-rumah sederhana, dalam pekerjaan yang dianggap rendah, Allah menyembunyikan takdir yang luar biasa. Tapi hanya akan dibuka bagi mereka yang bersabar dan ridho. Maka jika hari ini engkau merasa kecil, tidak punya apa-apa, jangan berkecil hati. Ingatlah Hanifah. Ia tidak pernah meminta menjadi besar. Tapi karena ia berserah kepada Allah, maka Allah yang membesarkannya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.